La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurizati wa sirri fi sirri asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurizati wa sirri fi sirri asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Sambil ini dulu sambil tarik nafas. Allah terus. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus istighfar. Dibuatkan. Iya, nggak apa-apa. Duduk. Saya akan ambil obat dulu. Kamu duduk. Terus baca Allah. Terus duduk, baca Allah. Kayaknya jebak. Hah? Itu dia berpura-pura jadi fans itu. Iya, nggak apa-apa. Kenapa dia mempunyai ajian rekah gunung? Dia mempunyai ajian gunung. Allah. Ini ayat kembaran saat dia nanti diminum, madunya diminum nanti. Insyaallah ini untuk mengobati santet apa segala macam. Itu dia memakai ajian terlarang itu. Ajian terlarang itu, yang dimana udah jarang dipergunakan. Itu ajian yang sangat kuno sekali. Sampai. Terus istighfar. Itu saya tahu ajian itu. Itu ajian dari 3 ajian terlarang. Ajian Braja Musti, Rekah Gunung sama Batara Karang. Itu dia memakai ajian yang kedua yang terlarang di muka bumi ini. Astagfirullah. Nanti diminum ini madu ini. Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat semuanya, ini situasi gawat yang dimana saya tidak bisa menjaga amanah. Saya tidak bisa menjaga amanah yang sudah dititipkan kepada saya, amanah ini. Allahu Akbar. Dan memang saya juga tadi sudah ada rasa curiga kepada orang yang satunya ini. Ini sepertinya beliau ini sebagai ketuanya ya. Tampilannya juga itu ya, seperti preman itu kan. Dan beliau ini berkata, apa yang saya omongkan, yang lain juga akan nurut kepada saya. Pantas ini seperti kayak ketua atau gurunya gitu ya, kayak ketuanya. Tapi dia itu, kita nggak percaya itu dia mempunyai ajian itu ajian terlarang itu, saya tahu. Iya. Terus dikumur-kumur di sini. Udah diminum madunya? Udah.
Kalau keluar sini terus. Oh itu keluar tuh. Ini walaupun dibalik menggunakan ajian terlarang, dia menggunakan kekuatan ilmu hitam ya, yang bersekutu dengan bangsa jin ini. Itu ada sejenis kayak apa itu? Terus dikeluarin. Terus istighfar. Banyak sekali kamu. Ya. Allah Akbar. Bocil ya. Tidak apa-apa kecil. Ya, sahabat-sahabat semuanya. Ini di luar kendali, yang dimana dari kemarin-kemarin memang saya sudah mencurigai dari orang tua ini. Terus nggak lama datang lagi temennya ini. Astagfirullahaladzim. Tapi sepertinya dia itu bukan dukun itu. Ya, bukan ya, tapi Kayak orang biasa namun memiliki ajian-ajian khusus. Mungkin dia pernah belajar gitu. Cuman yang menjadi ini kita harus cari. Kita harus cari tahu itu dia siapa, dan kita harus kejar cari itu tongkat kita. Ya, ini tadi kamu sempat melihat nggak tongkatnya di bawah atau di... Saya nggak ngeliat, soalnya saya terkapar. Mungkin di kamera ada kan, mungkin. Iya nanti. Waktu kamera jatuh tadi kan saya nggak pegang, mungkin terekam mungkin. Hah? Ya. Terus kamu ini kita sama-sama sholawat dulu. Sholawat dulu. Nanti kamu ini belum netralis sebenarnya. Ini lagi saya obatin dulu bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat-sahabat semuanya kita bantu sholawat ya. Kita bantu sholawat ya, kita sama-sama sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Ida rasulnya bayak. Subhanallah jibidai. Wa subhanallah jibidai malakut. Wa subhanallah jibidai malakut kulli syai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa asri sani fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa asri sari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anatana wa ta'una ya man amruhu idha arada ayakul lahu ayakun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tadfa'u biha atana ta'una ya man amruhu idha roda ayakul fayakun. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai kau, siapa yang bersarang di tubuh ini? Keluarlah. Keluar. Siapa kamu? Hah? Saya adalah penjaga dan pengikut dari sang ketua. Oh, kamu dari pengikut ketua. Ketua siapa? Hah?
Keluar dari sini, keluar. Kasihan orang ini. Wajib hilang. Siapa? Wajib hilang. Bajing Irang. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini lagi, siapa kamu ini? Hah? Astagfirullahaladzim. Kamu kenal sama ini, yang satu ini? Ya. Hah? Ya pengikutnya juga. Pengikutnya juga? Oh. Astagfirullahaladzim. Karena ketua Bajing Irang Hah? telah menembak Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. dan ke gunungnya. Allahu Akbar. Dan kamilah yang bersalah itu Oh. orang ini. Sekarang saya meminta Anda keluar dari tubuh ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Mau berurusan dengan ketua. Allahu Akbar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kalau kau mau berurusan dengan Bajing Irang, Apa? kalau kau mau berani berurusan dengan Bajing Irang, bukan dengan. Ya. Nanti saya akan datangin ketua kalian yang bernama siapa tadi? Bajing Irang. Bajing Irang. Ya. Oke, saya akan datangin ketua kalian. Tapi sekarang saya meminta kepada Anda keluar dari tubuh ini, kasihan. Hah? Ketua. Kenapa? Pemimpin Iya. telah berhasil merenggut pusaka. Iya, tapi saya nanti akan mengambil lagi pusaka itu. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena pasukannya ada jutaan dan ribuan. Saya tidak takut. Mau ada ribuan, mau ada jutaan, saya tidak takut. Yang hanya saya takutin kepada Allah. Saya tidak takut kepada Aku sebangsa akan kalian. mengambil raga ini. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Pakai tumbal untuk Tuhan. Tidak akan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma izin. Istighfar. Astagfirullah. Kamu ambil air wudhu sana. Ambil air wudhu sana. Sambil bersih-bersih. Istighfar tuh. Istighfar tuh. Ambil air wudhu. Bersih-bersih sana. Kamar mandi bersih-bersih. Bersih-bersih ke sana. Ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Oke. Untuk sahabat-sahabat semuanya, tadi mungkin panjenengan melihat atau mendengar ya. Melihat dan mendengar percakapan dari khodam yang atau ilmu hitam yang menyerang kameramen sama bocil. Tapi yang paling besar energinya itu yang tadi menyerang kameramen saya tuh. Dia berkata, ketuanya ini ngeri sekali, Bajing Irang. Astagfirullahaladzim. Yang saya ini juga nih, dia ini mempunyai ajian yang dimana ajian ini sudah sangat langka, ajian rentah bulu. Allahu Akbar. Tapi insya Allah saya nanti akan berusaha untuk mengambil tongkat yang dimana tongkat itu adalah titipan atau amanah. Karena kalau saya tidak bisa mengambilnya, berarti saya tidak bisa menjaga amanah. Bantu doanya ya untuk sahabat-sahabat semuanya. Ini yang saya hadapin ini bukan sembarangan ini. Bukan sembarangan. La ilaha illallah. Kamu pernah mendengar nggak Bajing Irang? Itu kayak di film-film itu Bang dulu. Film zaman kolosal dulu itu. Iya.
Bajing ireng itu dari mana? Rambak apa? Nggak tahu saya nggak. Tapi pernah mendengar dari Kompak itu dari ini. Cuman kok ada ya masih Kumbara gitu siapa? Brahma Kumbara. Brahma Kumbara itu saya pernah lihat itu kayaknya. Nggak tahu, saya nggak pernah nyimak film-film seperti itu. Tapi kok dia pakai nama itu ya? Nggak tahu. Wallahualam lah. Siapa nama? Bajing ireng. Bajing ireng. Mungkin sahabat netizen ada yang tahu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting intinya gini, kita jangan tersugesti dengan suatu nama ini. Memang ini nama ini sudah dikenal dan cukup dikenal. Bahkan saya juga pernah mendengar, tapi nggak tahu. Walau nanti saya akan coba untuk tirakat, cari tahu keberadaannya di mana. Emang tadi saya kerasukan apa, Kang? Itu kerasukan yang dimana kodam atau jin yang diserang kepada jenengan itu masuk, yang melalui angin. Nah itu berbicara jinnya itu yang akan tadi mau membawa raga jenengan itu. Cuman alhamdulillah berhasil saya tarik. Dia berkata dia ini suruhan tuannya, yang dimana tuannya ini adalah bajing ireng katanya. Bajing ireng. Dan saya sempat interogasi, dia pasukannya banyak. Tapi saya insya Allah tidak akan takut dengan hal seperti itu. Yang saya takutin hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Kang Adin nggak apa-apa kan? Insya Allah saya nggak apa-apa. Saya juga kaget tadi tiba-tiba dia ngeluarin ajian rengkah gunung. Wah. Iya, tiba-tiba dia langsung ngeluarin ajian seperti itu tuh goyang ini tadi tuh. Sempat goyang, ngeri sekali. Itu kira-kira kerekam nggak itu waktu dia ngambil ya? Wallahualam. Nanti ditengok aja. Coba dicek nanti. Soalnya saya tadi kepental dan muntah darah nggak ngelihat saya. Kenapa? Memang dari awal ini kita sudah curiga ini. Iya, sama yang satunya ini. Cuman yang memang yang kroco-kroconya ini nggak mampu gitu. Tapi yang satunya ini yang menjadi saya heran, dia bisa untuk memegangnya. Berarti ini keilmuannya sangat luar biasa sekali. Iya, ini bukan orang sembarangan. Jadi, apalagi dia memiliki ilmu terlarang itu, Kang. Setahu saya itu ada 3 ilmu terlarang itu, Kang. Itu ada Braja Musti, Rengkah Gunung, sama Batara Karang. Nah itu ilmu-ilmu yang bukan orang sembarangan punyai itu, Kang. Kalau ilmu ajian Rengkah Gunung itu, karena itu bakalan gimana ya? Kalau kita pelajari ilmu itu, kita itu nggak bisa punya keturunan gitu, Kang. Gitu ya? Iya, karena panas. Bisa jadi dia ya itulah merelakan keluarganya mungkin demi ilmu itu kali. Ya. Jadi intinya gini untuk sahabat-sahabat netizen, ya, kalau misalkan juga bisa Nyimak ini mohon maaf, saya belum bisa menjaga amanah atau titipannya ini, karena saya ini ya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Benar. Karena kesempurnaan dan kehebatan hanya milik Allah. Saya pada intinya berusaha untuk menjaga amanahnya, cuman Allah berkata lain ya. Dan saya juga meminta maaf beribu-ribu maaf karena saya juga keilmuan saya tidak mumpuni untuk melawan Rengkah Gunung atau ajian-ajian terlarang, itu saya nggak sanggup. Tapi nanti jenengan kira-kira siap nggak ketika saya mencari keberadaannya? Siap, Kang. Kalau nanti saya akan tirakat dulu. Setelah saya tirakat, saya dapatkan ini petunjuk, saya akan mendatangi tempatnya mereka langsung. Itu kira-kira ajian itu bisa dikalahkan dengan apa? Insya Allah ada. Pasti nemu ya, sama seperti Gus Samsudin, ajian tertinggi juga pasti ada obatnya, pasti ada kelemahannya. Di balik ada ajian yang tinggi itu nanti akan ada lagi yang lebih tinggi lagi. Di balik ajian ada yang tinggi, ada lagi yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Kan di atas langit masih ada langit. Iya. Seperti itu. Jadi ilmu Allah itu banyak sekali. Nggak bisa dijabarkan. Nggak bisa dijabarkan satu persatu. Bahkan ilmunya itu kalau kita tulis, lautan itu hanyalah setetes tinta. Nggak cukup. Nggak akan cukup. Jadi air laut itu kalau dibikin untuk kita menulis ilmunya itu tidak akan cukup.
Dan sesakti apapun orang di dunia ini mempunyai atau memiliki keilmuan, mau keilmuan apapun, mau kenikayaan, mau apapun, ketika merasa mempunyai seperti itu ibaratkan jarum yang dicelupkan ke tengah lautan. Iya. Bayangkan seperti itu. Ya, jadi kita tidak usah takut. Yang penting kita bagaimana berusahanya. Dan di situ kita jangan terkena rasa marah ketika menghadapinya. Marah, was-was, Was-was dan ketakutan, sedih. Nah, seperti itu ada 3. Karena itu bisa bahaya. Bahaya. Itu kata Abah. Karena dibalik semua ajen itu pasti ada kadam-kadam ataupun jin-jin dan siluman pengikutnya. Iya. Semua ada. Sebetulnya sih kalau menurut saya ini yang namanya ilmu, ya ini menurut versi saya, keilmuan atau suatu ilmu itu nggak ada ilmu hitam. Yang menjadi hitamnya orang itu yang membawa ilmunya itu. Iya. Semua ilmu itu baik. Kalau dijalan baik. Nah, semua ilmu itu baik kalau dijalankan dengan baik. Yang menjadi hitam, yang menjadi nggak baik itu, yaitu orang yang membawa ilmunya itu. Tapi kalau ilmu-ilmu terlarang ada. Ada. Tapi itu pun tergantung orangnya mau bawa baik atau buruk. Tergantung orangnya. Contohnya kayak kemarin kita waktu saya diberitakan jangan juga ngikut. Iya. Itu menghadapi gurunya Mbah Sudiro yang dimana mempunyai ajian lampah lumpuh. Nah, ajian lampah lumpuh itu dipergunakan sama orang baik itu akan menjadi baik. Karena ajian lampah lumpuh itu ya bisa mengalahkan atau setara dengan ajian serat jiwa, ajian ini juga apa? Waringin sungsang. Nah, ini lampah lumpuh. Nah, di balik ajian lampah lumpuh itu ada kekuatan dan kehebatannya lagi kan seperti itu. Jadi intinya kita bagaimana untuk berusahanya lah. Insya Allah untuk sahabat-sahabat semuanya mohon maaf ya. Misalkan kalau saya agak sedikit apa tadi ya, intinya saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Kesempurnaan dan kehebatan hanya milik Allah. Tapi insya Allah di balik itu saya akan terus berusaha untuk mengejarnya dan mencarinya. Karena saya ini sudah amanah yang sudah diamanahkan kepada saya. Mungkin banyak yang nyimak, silahkan di-share ke Agus Samsudin atau ke siapa, ke teman-teman yang lainnya yang mempunyai tongkat itu harus hati-hati dan waspada. Karena banyak yang mengincar. Ya. Karena orang tahu itu bahwasanya tongkat amanah dari Gus Samsudin itu bukan tongkat sembarangan. Ya. Tongkat apa namanya kemarin, Nur apa? Tongkat apa ya? Saya lupa itu. Pokoknya itulah. Nur apa itu saya juga nggak ingat. Pokoknya itulah. Tapi itu kayaknya memang bukan tongkat sembarangan. Karena tongkat itu untuk melawan ya, yang sudah Guru Sudiro. Dikatakan apa segala macam itu katanya lama ini perjalanan untuk inian tongkat ini. Ya. Oke lah untuk sahabat-sahabat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah memberikan salam. Terima kasih banyak yang sudah mendoakan. Dan saya mengucapkan ribu-ribu terima kasih yang sudah komentarnya. Saya mohon maaf kalau belum bisa saya bacakan satu persatu. Tapi insya Allah itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat semuanya. Dan di sini saya tetap mengingatkan khususnya untuk diri saya sendiri. Sehebat apapun kalian, sesakti apapun kalian, dan sekaya apapun kalian yang pernah tinggalkan sholat, kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, taubahnya kalian itu seperti sampah. Perbaikin lagi wadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak lagi untuk membaca sholawat. Sholawat itu tidak salah, yang salah itu orang yang gak pernah membaca sholawat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.